Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lur. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Hari ini hari Selasa tanggal 1 Juli 2025, hari pertama di bulan Juli. Semoga sebulan ke depan dan seterusnya membawa keberkahan yang lebih barokah lagi. Hari ini kita kembali jalan ke Wonogiri Kota. Kita mulai dari underpass Transito Surakarta, Kelurahan Pajang. Kiri flyover, bukan underpass. Kalau ke utara itu arah flyover Purwosari, ke selatan atau ke kanan ke arah Tugu Lilin Pajang. Cuacanya redup, mendung. Tikungan Transito sebelah kanan tadi Gunung Merbabu tidak kelihatan, Gunung Merapi tidak kelihatan. Biasanya kalau cuacanya cerah itu clear kelihatan ya. Ini agak redup, mendung. Oke, kita menuju Gentan, Baki, kemudian Solo Baru. Dari sini langit juga tampak redup, mendung ya. Depan atas itu sangat redup. Kiri jalan masuk SMP Negeri 9 Surakarta. Nah, ini perempatan, kiri ke Cemani, kanan ke perumahan Tiara Ardi. Oh, ternyata bukan perempatan itu guys, Proliman, tapi agak ngenceng gitu ya. Kiri jalan luwes Gentan, depan kiri kantor kelurahan atau kantor desa, kantor kepala desa Gentan. Masjid Al Azhar Gentan. Ke kanan Setiawati ya, Geraha Setiawati, gedung resepsi yang sangat terkenal. Kiri jalan Sampurna, gudangnya Sampurna. Bangju Gentan guys. Oke guys, biar tidak ngelangut kita omon-omon ya. Touring kemarin sudah kita omon-omon kan. Sekarang
apa ya, oh ini kegiatan hari Minggu kemarin. Ini hari Minggu kemarin kegiatannya full juga ya. Jadi hari Minggu yang kegiatan rutinnya itu siang main badminton, tidak bisa bermain badminton. Hari Jumat malamnya yang mestinya badminton juga tidak bisa badminton, karena hari Jumat malam itu kesel ya, capek karena siangnya itu touring ke Pacitan bersama keluarga besar SMP Negeri 1 Wonogiri. Nah, kalau hari Minggu kemarin tidak bisa badminton karena acara keluarga. Jadi Akila ya, si anak saya yang kedua, Akila itu selama 1 tahun ini menempuh program profesi PPG ya di Semarang, di Unispet. Jadi ceritanya dulu ikut seleksi beasiswa dari Kemendikbud untuk program profesi guru PPG selama 1 tahun. Nah, ketika itu mulainya sekitar bulan Agustus akhir itu sudah mulai usung-usung ke Semarang ya, nyari kos dan sebagainya. Dan praktis mulai awal September itu sudah memulai perkuliahan, September 2024. Jadi setelah seleksi tertulis, kemudian seleksi wawancara, dari sekitar 1.500 pendaftar itu yang lolos 75 orang, lolos tertulisnya ya. Kemudian ketika wawancara itu ternyata yang lolos lagi 71 ya, jadi datanya kalau tidak salah seperti itu. Jadi sebanyak 71 mahasiswa ya, dari berbagai daerah ya, sebanyak 71 peserta itu disebar ke beberapa LPTK. Jadi disebar di beberapa LPTK yang dipercaya melaksanakan program profesi guru atau PPG. Ya, kita tidak hafal 71 mahasiswa itu ke LPTK mana saja ya. Jadi si Akila itu kebetulan mendapatkan LPTK di Semarang ya, di Unispet ya. Itu lokasinya di Jatingaleh itu ya, Jatingaleh PLN, belok kiri arah Gor Jatidiri terus ke, kalau nggak salah ke barat ya atau ke selatan itu ya, dari Gor Jatidiri ke arah Sugio Pranoto, kemudian Untak, baru Unispet, kemudian terus lagi ada Pelni ya, ada akademi itu, ada juga akademi maritim di sekitar Unispet itu. Jadi di sana banyak kampus ya. Nah, kalau terus sampai UNES atas ya, jadi kalau terus itu sampai UNES atas di Gunung Pati atau di mana itu. Nah, posisinya Unispet itu memang di pas paling bawah ya. Kalau dari Gor Jatidiri itu atas, kemudian terus ke selatan itu turun, akhirnya nanti sampai di paling bawah itu ada jembatan, apa itu namanya ya, daerahnya saya lupa. Pokoknya dari jembatan itu terus naik nanti sampai tembus UNES atas. Nah, singkat cerita selama 1 tahun itu pendidikannya sudah ditempuh. Kemarin tanggal 25 sudah ujian akhir ya. Istilahnya apa itu ujian akhir?
saya tidak ingat. Yang jelas sudah ujian walaupun hasilnya belum diketahui, dan alhamdulillahnya untuk proses perkuliahan sudah selesai. Dan hari Minggu kemarin itu minta dijemput untuk usung-usung barang. Jadi selama kos itu kan membawa banyak barang tuh di kosan itu, sehingga hari kemarin kita jemput untuk usung-usung barang dibawa pulang. Walaupun 2 hari ini masih ada kegiatan terakhir seperti workshop atau seminar ya, yang berkaitan dengan deep learning katanya. Jadi kemarin sore kembali ke Semarang ya untuk melaksanakan kegiatan semacam seminar itu untuk hari ini dan besok. Ya, semoga lancar ya. Jadi teknis kegiatan hari Minggu itu sudah kita planning ya. Kita berangkat pagi karena ada satu temennya yang ikut nitip barang-barangnya untuk dibawa pulang. Jadi kita berangkatnya pagi. Sebetulnya rencana awal itu berangkat Sabtu siang ya, setelah saya pulang kerja. Nah, kalau Sabtu siang pulang kerja kan langsung ke kosan, kemudian ambil barang kembali. Tapi karena temannya itu rumahnya jauh Mentang ya setengah itu arah Solo, tapi sampai di Solo Tigo itu ke arah utara ya, di daerah Klego tepatnya. Maka kita putuskan untuk berangkat Sabtu pagi saja biar waktunya cukup ya. Jadi pagi kita prepare, kita targetkan jam 7 sudah sudah berangkat. Ternyata si Vicky si anak saya yang pertama itu ngajak temennya. Kenapa ngajak temennya? Karena nanti dia pulangnya naik motor ya, bawa motornya Akila yang dibawa pulang ya. Kemarin selama kosan kan bawa sepeda motor ya untuk transportasi kos kampus, kemudian transportasi kos ke sekolah untuk praktek ngajar atau apa itu istilahnya PPL ya. Karena selama seminggu itu praktek perkuliahannya tidak hanya di kampus ya. Jadi selama 7 hari dalam seminggu itu untuk praktek perkuliahan di kampus hanya Jumat Sabtu. Yang Senin sampai Kamis itu praktek mengajar di satu lembaga ya. Jadi langsung praktek mengajar di satu lembaga Senin sampai Kamis, kemudian Jumat Sabtunya kegiatan di dalam kampus. Jadi antara praktek dan teori lebih banyak prakteknya ya. Sementara lembaga yang kebetulan ditunjuk untuk Akila bersama 3 teman yang lain ya untuk Unisped angkatannya Akila itu ada 19 kalau nggak salah, ada 19 mahasiswa. Kemudian dari 19 mahasiswa itu disebar ke berbagai lembaga untuk melaksanakan praktek mengajar selama perkuliahan 1 tahun itu. Nah, untuk Akila dan temannya dan 3 temannya itu kebetulan mendapatkan di daerah Masjid Agung Semarang. Jadi letaknya di Semarang pinggir utara ya, dekat Kaligawe itu. Nah, jadi di Semarang Utara. Sementara si
kampusnya Kila sama kosnya itu kan di Semarang Kidul ya, karena di Jatingaleh itu, di Gor Jatidiri itu ya. Perjalanan ke sekolah itu kan masih setengah jam, jadi harus bawa motor. Kalau mengandalkan transportasi online ya tidak bisa ya tidak luas ya, selain juga boros mestinya. Jadi lebih baik bawa motor, kemudian dari 4 mahasiswa itu gantian ya, motornya gantian, yang nyetir juga gantian. Jadi 4 orang hanya bawa 2 motor tiap hari kalau pas bareng ya. Nah, itulah kenapa si Vicky ngajak temannya. Ya tujuannya biar bawa motor dari kosan ke Solo tidak ngantuk itu ya. Jadi berangkatnya kita berempat, saya, ibunya, sama Vicky dan temannya. Kemudian pulangnya Vicky dan temannya naik motor, saya, ibunya, sama Akila naik mobil berserta barang yang sangat full, karena barangnya 2 orang dimuat jadi 1. Jadi yang jok belakang itu sudah ditutup full, kemudian ditambah jok yang tengah itu, yang 1 jok dipakai untuk barang. Ya lumayan ya, tapi masih muat, masih tercover ya, tidak overload. Karena barangnya itu bekokrah, jadi tidak barang yang berat-berat. Tahu ya bekokrah itu kayak memakan tempat tapi tidak berat ya. Contoh yang paling gampang ya guling ya. Guling itu kan gede tapi kan nggak berat gitu. Kemudian yang kita planningkan jam 7 berangkat, ternyata kita berangkat dari Solo jam 8. Jam 8 kita berangkat, kita lewat tol. Jadi untuk jalan tolnya sekarang sudah United dari arteri ya, dari Kartosuro ke barat lewat arteri, kemudian sampai Banyudono itu belok kiri masuk tol gate Banyudono. Nah itu untuk arah Jogja dan Semarang sama masuknya. Banyudono belok kiri masuk tol gate Banyudono. Nanti kurang lebih 1 kilo itu ada cawang gitu, yang lurus arah Jogja, yang belok kiri belok ke timur terus ke utara, kembali ke jalur lama ya, tol gate lama ya. Kemudian setelah bekas tol gate lama itu ada cawang lagi yang belok kiri atau ke barat ke arah Semarang, kemudian yang belok kanan ke arah Solo Bandara, dan terus sampai Surabaya tuh. Kemudian di perjalanan kita jalannya santai. Kenapa santai? Karena untuk roda mobil itu sudah kita set dari rumah dengan angin yang full, karena pulangnya akan kita pakai untuk muat barang gitu ya. Jadi karena di jalan tol itu kan ya tidak mulus banget ya, jadi masih bergelombang itu, sehingga kalau kecepatannya kita full, kecepatan tinggi, rasanya kok ora enak, itu nggak nyaman, bludak gitu. Karena bannya atos gitu ya. Maka dari itu kita set ya. Kita sudah setting dari rumah, nanti kita di tol nggak usah full speed ya. Paling pol 100 gitu ya.
Tapi pada prakteknya ya di ruas-ruas tertentu kita mencapai 120 guys kemarin ya. Kalau dilihat di live streamingnya itu, di percakapan atau di narasi ngobrol itu ya, beberapa kali mencapai 120 ya, terutama yang di jalanan menurun, kemudian lapisan jalannya itu aspal. Karena kalau yang lapisan aspal kan halus ya, tidak kerasa gitu ya, tidak berisik, karena gesekan roda dengan aspal atau dengan cor-coran, yang cor-coran itu menimbulkan bunyi yang berisik, kemerincing gitu ya. Tapi kalau yang gesekan roda atau ban mobil dengan aspal itu cenderung lebih ramah, lebih lembut, jadi tidak berisik ya. Itu kemudian kita sampai di tujuan, sampai di kosan itu kurang lebih ya 1,5 jam ya, yang mestinya bisa sampai 1 jam kalau dengan kecepatan full ya, dengan agak cepet lah ya, dengan rata-rata di atas 100 gitu. Tapi tidak apa-apa ya, 1,5 jam standar ya. Makanya kita lebih sering di jalur kiri di jalan tol itu ya. Kalau memungkinkan untuk stay di kiri, kita di kiri. Jadi yang full speed itu langsung lewat jalur kanan, banter-banter, wes. Kemudian jam berapa ya, kemarin saya lihat videonya itu sampai setelah memasukkan barang, kemudian berpamitan sama Bu Kos, kita kembali sampai mau masuk tol Jatingaleh itu sekitar jam 10 ya. Berarti kita di kosan praktis hanya kurang lebih 1,5 jam ya. Jadi hanya istirahat sebentar, kemudian memasukkan barang-barang, kemudian kita pamitan terus pulang. Nah, pas pulang itu kita sedianya mau mampir ke kuliner gitu, karena kan Viking ajak temannya itu ya. Kita mampir ke Lekdrat ya, langganannya Gila itu di Lekdrat. Di sana enak, itu bisa swalayan, tinggal ngitung lauknya aja, dan lauknya juga komplit. Tapi karena masih jam 9 lebih, belum ada jam 10 ya, kita keluar dari kosan itu belum buka ya. Kita sudah parkir di dalam tapi belum buka ya. Kemudian kita kembali langsung ke Jatingaleh, kemudian Vicky lewat jalur arteri, kita masuk tol. Nah, memang sudah direncana dari awal, Vicky ngajak temannya itu mau mampir Salatiga ya. Ada temannya yang rumahnya Salatiga, yang namanya siapa itu, kalau nggak salah namanya Dio itu ya. Nah, jadi mereka mampir di Salatiga, jadi lewat arteri ya. Begitu kembali ke Serondol, kembali ke Jatingaleh, mereka muter lewat bawah underpass itu langsung ke selatan, jalur arteri masuk ke Serondol, terus Banyumanik, Salatiga. Sementara kita dari underpass Jatingaleh itu kita belok kiri masuk tol Krapyak Jakarta ya. Masuk tol gate Jatingaleh 1 kalau nggak salah, untuk arah Solo.
Nah, jadi begitu masuk tol, standarnya kita kan 1 jam sampai Solo ya, rata-rata ya, kalau kecepatannya banter gitu ya. Tapi ya itu tadi, kondisi kita kan muat barang ya full, kemudian roda mobilnya full juga, jadi kita kecepatannya ya standar saja ya, tidak cepet-cepet banget. Kemudian kita tidak langsung pulang karena nganter barang temennya Akila itu, karena rumahnya Klego sudah kita pelajari. Kita keluar dari jalan tol itu di exit tol gate Salatiga, jadi kita keluar Tingkir itu ya. Jadi exit tol Salatiga itu di Tingkir. Kalau ke Solo tuh biasanya begitu keluar tol langsung kanan, langsung masuk ke jalan arteri Solo Semarang. Tapi karena tujuannya kita ke Klego, setelah keluar tol Tingkir itu kita justru belok kiri ke arah Karanggede ya. Setelah ke arah Karanggede langsung ke Klego ya, kurang lebih 30 menit dari Tingkir sampai ke Klego. Namanya apa ya, Gundang Legi atau apa itu, daerahnya si Vera itu. Jadi nama temannya Akila itu Vera, temannya satu kelompok mengajar di sekolah yang 4 orang tadi ya. Jadi kurang lebih setengah jam. Nah, dalam perjalanan ternyata si Vera sudah menunggu di depan kecamatan Karanggede itu ya, di perempatan di Patung Kuda atau apa itu namanya. Ternyata sudah konfirmasi, sudah kencan dengan Akila. Nanti Vera nunggu di perempatan Patung Kuda Karanggede. Nah, setelah sampai di perempatan itu, benar saja si Vera sudah menunggu di kiri jalan ya, dengan melambaikan tangan gitu. Kemudian setelah perempatan itu langsung dikencani sama Vera, berhenti dulu di depan kecamatan ya. Sudah kita duga sebelumnya, ini mesti jajan nih mesti ya. Ya, untung saja ini si Akila tadi sebetulnya sudah ngajak mampir jajan ya. Begitu keluar kosan kan ngajak jajan si Akila karena ada temannya Mas Vicky tadi. Ya. Tapi di dalam hati kecil jangan-jangan nanti di rumahnya Vera disuguhi atau diambil ke jajan. Nanti kalau makan sekarang nanti malah mubadir tuh kalau diajak jajan itu. Guyon itu di dalam mobil bertiga itu ya. Ya, terus akhirnya di mobil itu ya guyon, terjadi pembahasan ringan itu. Mulai dari ya attitude atau adat orang Jawa kalau ada tamu. Terus kalau ya namanya si Vera kan ya minta tolong ya, walaupun teman deket itu minta tolong itu engko mesti disuguhi ya neng kono. Nek awake dhewe maem saiki padahal pagi berangkat sudah sarapan, kemudian jam 9 makan, nanti sana sugoi malah repot lagi. Nah, tapi dilalahnya kok ya ke Lekdrat belum buka ya. Jadi ke kuliner Lekdrat itu belum buka. Ya wes, akhirnya terus saja. Nah, sempat di Salatiga itu mau mampir juga. Ternyata si Akila belum sarapan dari kosan. Sempat juga di Salatiga mau mampir tapi masih bingung
nyari-nyari tempat mampir masih bingung, akhirnya bablas orang sarapan wis tekan Karanggede ya. Sing urung sarapan Akila maksudnya ya. Jadi begitu sampai Karanggede si Vera nyegat, diajak berhenti ya wis ya, ternyata di sana dia makanan yang ringan saja. Si Akila ditawarin Vera mau makan di mana ya. Si Vera terus terang karena di rumah itu Vera itu hanya sendiri ternyata sama mbahnya. Jadi Vera itu di Klego itu ternyata hanya sendiri bersama mbahnya. Nah di rumah itu setiap harinya mbahnya itu hanya sendiri, Mbah Kakung gitu, sudah sepuh itu. Mbah Kakung itu sudah sepuh itu. Nah biasanya kalau siang disambangi sama bude-budenya itu, si Mbah Kakung itu. Jadi tidak ada yang menemani. Makanya si Vera sudah antisipasi si Akila diajak makan sebelum sampai rumah gitu ya. Ya sempat berhenti sebentar makan apa itu, ada bakso, ada mie ayam, ada es campur, komplit menunya, tinggal pilih ya, sambil ngobrol karena kita kan belum pernah ketemu sama Vera itu. Kita itu hanya berdasarkan cerita, belum pernah ketemu. Bahkan di beberapa video call ya, sempat sebelumnya itu video call si Vera sama temennya yang dari Kebumen sama Akila itu video call saya. Si Akila bilang katanya Mbak Vera takut Pak. Lah kenapa takut? Takut dimarahin sama bapak. Lah kenapa? Lah nitip tapi barang tok, terus barangnya wakeh sak mobil kebak ya. Separuhnya Akila nggak ada itu. Jadi barangnya Akila itu separuhnya si Vera. Makanya katanya dia wedi nek di kremus sama bapak itu. Ya namanya anak-anak kan ya pekewo gitu ya. Nah kemudian sempat video call lama, ngobrol juga itu. Nah terus pas kemarin berhenti di Karanggede itu ya ngobrol nyantai gitu. Nah, biar image-nya berubah ya, image galaknya berubah. Oh ya sebetulnya nggak apa-apa namanya teman ya, selama masih terjangkau itu artinya ya masih muat barangnya tuh nggak apa-apa ya. Kan tinggal teknisnya saja yang di manage gitu ya. Ya ternyata setelah kita manage ya muat. Jadi barangnya ditaruh di belakang dan satu tempat duduk jok tengah itu muat ya. Akhirnya ngobrol beberapa saat cair, kemudian lanjut ke arah Klego. Nah benar saja sampai di Klego itu ternyata ya lumayan jauh, jalannya muter-muter. Terus kemudian dari jalan besar Karanggede sampai ke Klego itu masih masuk ke rumahnya Vera itu. Nah untuk masuk ke rumahnya Vera itu ya agak jalannya super off-road ya. Nah sebetulnya sudah cor-coran ya, tapi cor-corannya banyak yang terkelupas. Bahkan ada satu ruas yang cor-corannya itu ambles, jadi antara kanan dan kiri itu ambles, sehingga kita terpaksa lewat di antara dua cor-coran yang ambles tadi ya, dengan hati-hati sekali. Hati-hatinya ya karena banyak faktor ya, kita muat barang banyak, kemudian roda kita atos ya, biar nyaman juga yang naik, jadi kita lebih milih nyantai alon-alon itu. Selain saat itu ada juga truk yang pelan-pelan itu ya.
Oh lah, ternyata bablas. Aku yo melu bablas mas, ngarep anak sing mandek bablas terus. Nah sampai rumahnya Vera, barang-barang diturunkan. Nah, benar saja mbahnya sudah duduk di depan itu ya. Ternyata mbahnya sudah sepuh ya. Kita salaman, ngobrol. Nah kemudian sudah kita antisipasi, sudah sepakat sama Akila ya, daripada merepotkan ya, nanti di sana masih repot-repot bikin minuman dan sebagainya. Sudah kita pamit saja, nanti ngobrolnya disambung lain kali gitu. Nah akhirnya kita ya ngobrolnya hanya sebentar lah, basa-basi gitu, terus kita pamit. Nah pamit itu masih dibawain oleh-oleh, sudah prepare ternyata si Vera, dibawain lapis, wajik, jadah, terus jenang, terus ada apa lagi itu yang dari ketan yang kerenges-kerenges itu. Nah kalau kita menduga itu sudah pesen ke orang yang sering menerima pesanan untuk orang punya kerja itu ya. Jadi jadah wajik itu seperti yang dipesan orang punya kerja itu, yang disuguhkan kalau ada orang punya kerja itu. Jadi ada 5 besek atau berapa itu. Nah karena banyak, kemarin hari Senin aku bawa ke sekolah sebagian ya, tak bawa ke sekolah, dari rumah diirisi sama Ima itu, diirisi sisan, tak bawa ke sekolahan 2 besek. Nah pagi sampai sekolah ternyata banyak yang bawa oleh-oleh ya. Langsung diserbu ya, sing makanannya yang dari Vera tadi ya banyak yang suka, karena pagi kan banyak yang belum sarapan juga. Jadi jenang termasuk itu sering diserbu, karena di sekolah kita sering banyak yang bawa oleh-oleh atau banyak bawa sekedar bawa makanan untuk pagi itu banyak, terutama ibu-ibu itu ya. Ada yang bawa pohon godok, kacang godok. Kalau yang dari bepergian ya ada yang bawa oleh-oleh, itu udah biasa. Kemudian singkat cerita, dari rumah Vera kita langsung pulang ke Solo, tapi tidak lewat Karanggede ya, tidak kembali ke arteri Solo Semarang, tapi kita langsung lanjut ke Simo. Kita langsung lurus ke kiri ya, melanjutkan ruas yang masuk ke rumahnya Vera tadi. Kita lurus terus sampai ke belok kanan sampai ke Simo, kemudian Simo terus ke selatan sampai ke Sambi Boyolali, akhirnya tembus ke Bangak Boyolali. Nah tembus pertigaan Bangak Boyolali, jalur arteri Solo Semarang. Jadi tepatnya di sebelah barat Kartosuro. Nah kemudian dari pertigaan Bangak itu sudah tinggal berapa kilometer ya, itu ya kurang lebih 15 kilometeran lah sampai ke Surakarta atau Solo. Jadi kita sampai di Solo itu sudah sekitar hampir jam 2 itu sampai di Solo itu, jam 1 lebih ya. Sampai Solo jam 1 lebih, sudah tinggal mau badminton, waktunya sudah tidak cukup, jadi tidak badminton untuk hari Minggu siang. Itu ceritanya untuk minggu kemarin kenapa tidak badminton ya. Jadi kita usung-usung jemput Akila ke kosan, mau balik pulang, terus mampir ke rumahnya Vera di Cepogo Boyolali. Nah untuk area Cepogo yang kita lewati kemarin itu saya pribadi baru sekali itu ya. Andalannya ya sudah seperti era sekarang, andalannya Google Map. Jadi di
audio visual kita di mobil itu kita konekkan dengan internet, langsung kita putar Google Map gitu ya. Yang biasanya untuk dengerin lagu-lagu pakai untuk Google Map. Ya nyaman juga pakai Google Map di audio visual di mobil itu ya. Jadi tidak repot naruh HP di depan gitu. Setelah rumahnya Vera di Klego itu sampai ke Banga itu sebetulnya ada dua alternatif ya. Setelah sampai di Simo itu ada dua alternatif, kita ke selatan tembus Sambi, tembus Banga, atau kita ke timur perempatan Simo itu. Kalau ke timur itu ke arah Bandara Adi Sumarmo ya, itu juga terjangkau juga ya. Jadi Simo ke timur itu akhirnya sampai ke pabrik SMK ya, mobil SMK itu, kemudian lanjut ke bandara. Setelah bandara langsung masuk ke Jalan Adi Sucipto ke Manahan itu, nanti sampai di Patung Makuto itu kita belok kanan tembus Kleco, itu juga enak ya. Tapi ya belok-belok, tapi kalau lewat Banga ya jalannya lurus lempeng aja ya. Dari Simo itu ya lempeng halus walaupun jalan kecil ya. Kemudian sampai di Banga itu sudah tembus jalur Solo Semarang gede, lempeng ya. Jadi tidak banyak belok-belok ya. Omong-omong terus sampai tidak update situasi sekitar ya, situasi lalu lintas ya guys. Ya sudah sampai Kretek Bang, tahu-tahu sudah sampai Kretek Bang Wonogiri, sudah sampai di Hotel Diavan. Ya biar nggak ngantuk ya, omong-omong seperti ini ya bagus juga ya, sambil retelling story. Ayo Pak D, oh plat L mulanya alon-alon. Baru saja mengepot abai guys, sengaja tak bablaske. Oke guys, begitulah ya kita omon-omon pagi ini. Kita omon-omon kegiatan hari Minggu kemarin. Ora iso badminton mergo jemput Akila neng Semarang. Ya sekedar untuk mengisi kekosongan omon-omon ya, bisa untuk narasi vlog kita untuk edisi pagi ini hari Selasa tanggal 1 Juli 2025. Oke ya, semoga saja apa yang sudah diselesaikan Akila itu membawa kebaikan ya, membawa berkah untuk dia, untuk masa depan dia. Mohon doa restunya ya guys ya, mohon doanya biar Akila dan Vicky menjadi anak yang soleh dan solihah. Selalu mendoakan orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sudah sampai di kantor ya, di sekolah ya. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada kekurangan ya. Ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh masih sepi, belum ada yang datang. Mas Agus wis unon-unon nih. Alhamdulillah Hirobil alamin, sampai sekolah jam 6.42.